Mauro Zijlstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela Timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U18A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berduel udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Profit mencolok Timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zijlstra ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zijlstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zijlstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zijlstra memperkuat Timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zijlstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela Timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela Timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan Timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zijlstra memiliki finishing mematikan.
Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zilstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zilstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini, ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zilstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zilstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zilstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zilstra disinyalir bakal membuat Shin Tae-yong siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zilstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadan Sananta yang bertipikal bola getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun. Terlebih Shin Tae-yong bukan tipikal pelatih yang memperhatikan nama besar dari seorang pemain. Profil Miljan Manhoef, pemain bola Stoke City keturunan Belanda Indonesia, segera gabung dengan skuad Garuda. Di tengah upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, nama Miljan Manhoef mulai mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa diandalkan. Meski saat ini masih aktif memperkuat timnas Belanda di level usia muda, banyak fans sepak bola Indonesia yang berharap Manhoef mau dinaturalisasi dan membela Garuda di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa, terutama di Liga Belanda dan Liga Inggris, Miljan Manhoef dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Siapa Miljan Manhoef? Miljan Manhoef adalah pesepak bola kelahiran Bamster, Belanda pada 2002. Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Suriname. Sementara kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Pemain dengan tinggi 179 ini dikenal memiliki fleksibilitas posisi yang tinggi, dapat bermain sebagai penyerang, sayap kanan, sayap kiri, hingga bek kiri. Dengan kemampuan serba bisanya ini, Manhoef bisa menjadi opsi menarik bagi pelatih manapun yang menanganinya. Karier sepak bola Miljan Manhoef dimulai sejak usia sangat muda. Ia mengasah bakatnya di beberapa akademi sepak bola di Belanda. Di Vitesse, Manhoef memperlihatkan perkembangan pesat, bergabung dengan tim kelompok umur sebelum akhirnya masuk ke tim senior. Miljan Manhoef juga telah resmi menjadi bagian dari tim senior Vitesse yang berlaga di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Di Vitesse, Manhoef menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Penampilannya menarik perhatian klub-klub lain. Manhoef bergabung dengan Stoke City, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Selain karier klub yang gemilang, Miljan Manhoef juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, Manhoef masih memiliki peluang untuk memilih tim nasional mana yang ingin ia bela di masa depan, termasuk kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Miljan Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda. Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi, sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia.
Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Selain oleh Romagnoli, PSSI dikabarkan incar satu penyerang keturunan lainnya. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda, Jens Raven yang akan diproses naturalisasinya. Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda, FC Utrecht, yakni Ole Romagnoli. Namun ternyata PSSI dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Miljan Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Miljan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romagnoli yang lebih diprioritaskan. Miljan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Orotmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Miljan Manhoef bisa panaskan persaingan di lini winger timnas. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Chuaon. Hadirnya nama Miljan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.